Malam itu, udara di desa Wonoasri terasa dingin menusuk. Angin dari persawahan membawa aroma tanah basah karena siang harinya hujan sempat turun sebentar. Lampu-lampu minyak di gardu ronda berkelip samar menerangi wajah-wajah lelah para lelaki desa yang sedang berjaga malam. Di antara mereka ada Budi, usianya baru lewat kepala 3, seorang petani sederhana yang hidup bersama istrinya Siti di rumah kecil berdinding papan. Mereka menikah hampir 8 tahun tapi belum juga dikaruniai anak. Meski begitu, Budi tidak pernah mengeluh. Hidup baginya harus diterima sebagaimana adanya, meskipun di hatinya ia sering merasa ada yang kurang. "Aku izin pulang dulu, Kang. Besok subuh aku harus ke sawah, Kang," kata Budi sambil menyarungkan celuritnya. "Iya, oke. Yuk, hati-hati jalannya gelap," saut Joko, tetangganya yang sedang mengipasi tungku kecil di dekat gardu. Budi mengangguk lalu melangkah keluar dari gardu ronda. Ia berjalan menyusuri jalan tanah yang membelah sawah. Malam itu, bulan separuh menggantung di langit. Sinarnya redup tertutup awan tipis. Dari kejauhan terdengar suara jangkrik bersaut-sautan bercampur dengan riuh kodok di pematang. Langkah Budi tenang hanya ditemani suara sandal jepitnya yang menapak di tanah becek. Ia sudah terbiasa lewat jalan itu. Meski gelap, ia hafal setiap belokan, setiap rumpun bambu, bahkan setiap pohon besar yang berdiri di pinggir jalan. Namun ketika sampai di dekat pematang sawah yang lebih lebar, ia berhenti. Dari arah kegelapan, samar-samar terdengar suara tangisan. Suara itu lirih seperti suara anak kecil. Budi menajamkan telinga. Ia pikir mungkin ada anak kecil yang kebetulan tersesat atau jatuh ke parit. Tapi anehnya, siapa pula anak kecil yang masih berkeliaran jam segini? Iyo melangkah hati-hati, matanya menelusuri sekitar. Semakin dekat, tangisan itu semakin jelas. Sesekali terdengar seperti terisak, kadang terhenti, lalu terdengar lagi. Di ujung pematang, di bawah pohon randu yang besar, Budi melihat sosok kecil sedang duduk meringkuk. Tubuhnya gemetar, kepalanya tertunduk. Dari jarak itu, jelas sekali bahwa sosok itu adalah anak lelaki. "Le, siapa kue? Kenapa nangis di sini?" tanya Budi pelan, mencoba tidak membuatnya ketakutan. Anak itu menoleh perlahan. Wajahnya bulat pucat, matanya berkaca-kaca. Yang membuat Budi heran, baju yang dipakai anak itu terlihat aneh, seperti pakaian zaman dulu. Kemeja longgar dari kain lusuh, celana gombrong, dan ikat pinggang kain. Tidak seperti pakaian anak-anak desa pada umumnya. "Saya tersesat, Paman," jawab anak itu lirih. "Saya nggak tahu jalan pulang." Budi merasakan bulu kuduknya meremang, tapi rasa kasihan lebih kuat. Ia jongkok di hadapan anak itu lalu menepuk bahunya. "Sudah, jangan nangis. Ayo ikut aku ke rumah. Nanti besok pagi kita tanyakan orang kampung. Siapa tahu ada yang kenal." Anak itu menatapnya lama, seolah ragu. Tapi akhirnya ia berdiri mengikuti Budi dengan langkah kecil. Tangannya dingin ketika tanpa sengaja menyentuh lengan Budi. Sepanjang jalan pulang, anak itu diam saja, hanya sesekali menunduk seakan takut menatap sekitar. Sementara Budi berusaha menenangkan dirinya sendiri. Ada rasa aneh di hatinya.
Bagaimana bisa anak sekecil itu ada di sawah malam-malam berpakaian aneh pula? Tapi ia menepis pikiran buruk. Bagaimanapun anak itu butuh pertolongan. Sampai di rumah, Siti yang baru selesai membereskan dapur langsung kaget. "Loh, ini anak siapa, Kang?" tanyanya. "Entahlah," kata Budi tersesak. "Aku temukan di sawah," jawab Budi sambil mempersilahkan anak itu duduk di amben bambu depan rumah. Siti menatap anak itu dari ujung kepala hingga kaki. Ada raut heran di wajahnya. Tapi ia segera luluh melihat mata si bocah yang masih sembab. "Ya Allah, kasihan sekali. Sudah makan, Nak?" Anak itu menggeleng pelan. Siti masuk ke dapur mengambil sisa nasi dan sayur lodeh. Ia menaruhnya di mangkuk lalu menyerahkan kepada anak itu. Dan betapa terkejutnya mereka. Si anak makan dengan lahap sekali, seakan sudah berhari-hari tak menyentuh nasi. Budi dan Siti saling pandang. Ada rasa heran sekaligus iba. Setelah makan, anak itu mulai kelihatan mengantuk. Siti menyiapkan tikar dan bantal di ruang tengah. Anak itu rebahan memeluk bantal lalu tertidur pulas. Malam semakin larut. Di luar rumah angin kembali berhembus kencang, membuat dedaunan pisang bergesek menimbulkan suara seram. Budi masih duduk termenung memandangi anak itu dari jauh. "Aneh ya, Kang," bisik Siti. "Kita nggak pernah dengar ada anak hilang di kampung ini. Tapi kenapa tiba-tiba ada bocah seperti ini?" Budi menghela napas. "Besok kita tanyakan ke tetangga-tetangga. Siapa tahu ada yang kehilangan. Kalau nggak ada, mungkin dari kampung lain." Siti mengangguk. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia merasa ada sesuatu yang ganjil. Baju anak itu, cara bicaranya, bahkan wajahnya yang pucat membuatnya resah. Namun ia memilih diam, tak ingin menambah kekhawatiran suaminya. Di luar rumah, malam semakin hening. Hanya ada suara jangkrik dan sesekali anjing menggonggong di kejauhan. Dan di dalam rumah sederhana itu, sepasang suami istri yang lama mendambakan seorang anak, kini sedang menampung sosok kecil misterius yang entah dari mana asalnya. Pagi itu, ayam jantan baru saja berkokok ketika Siti bangun lebih dulu. Ia menyalakan api di tungku dapur, lalu mulai menanak nasi. Udara pagi masih dingin, embun menempel di daun-daun pisang di samping rumah. Dari bilik tengah terdengar suara bocah yang mereka temukan semalam sedang batuk kecil. Siti menengok. Anak itu sudah bangun, duduk di tikar sambil memeluk bantal. Wajahnya masih pucat, tapi matanya kini terlihat lebih cerah. "Kamu sudah bangun, Nak?" tanya Siti ramah. "Iya, Bu," jawab si anak lirih. "Kamu namanya siapa?" Siti mendekat menaruh mangkuk berisi air hangat. "Namaku Fajar," katanya pelan sambil menunduk. Siti mengangguk. Nama itu terdengar asing. Ia tidak pernah mendengar ada anak di kampung dengan nama seperti itu. "Fajar, kamu dari mana? Rumahmu di sebelah mana?" Anak itu diam. Ia seperti bingung, lalu menjawab singkat, "Aku lupa jalannya, Bu." Siti menatapnya penuh iba. Ia tidak ingin memaksa. "Ya sudah, kamu sarapan dulu. Biar nanti kalau Kang Budi pulang dari sawah, kita tanyakan ke tetangga-tetangga. Mungkin ada yang kenal." Anak itu mengangguk pelan. Tak lama kemudian, Budi pulang dari sawah. Pundaknya basah oleh embun, tangannya kotor tanah. Ia kaget melihat Fajar
sudah duduk manis di amben menunggu sarapan. "Wah, bocah ini sudah bangun. Bagaimana tidurnya, Le?" tanya Budi. "Enak, Paman," jawab Fajar sopan. Mereka bertiga kemudian sarapan bersama. Anehnya, Fajar makan dengan lahap. Bahkan porsi yang ia habiskan jauh lebih banyak daripada orang dewasa. Budi dan Siti saling berpandangan heran sekaligus bingung. "Lah, kok kuat makan segitu banyak, Le? Perutmu nggak sakit?" tanya Budi bercanda. Fajar hanya tersenyum tidak menjawab. Setelah itu, Budi memutuskan untuk berkeliling kampung menanyakan tentang Fajar. Ia menemui beberapa tetangga dekat di rumah Joko. Ia bercerita, "Jo, semalam aku nemu anak kecil di sawah, katanya tersesat, namanya Fajar. Kamu kenal nggak?" Joko menggeleng. "Fajar? Nggak pernah dengar. Wong kampung sini semua aku hafal, apalagi anak-anaknya. Lah, ciri-ciri anaknya gimana?" Budi menjelaskan dan Joko malah semakin bingung. "Bajunya aneh, masa iya sih zaman sekarang mana ada bocah pakaiannya kayak gitu? Jangan-jangan orang gila." "Bukan Nomor, bocahnya waras, cuma memang aneh pakaiannya." Joko tidak bisa memberi jawaban. Budi pun melanjutkan bertanya ke beberapa rumah lain. Semua jawabannya sama, tidak ada yang kenal anak bernama Fajar, apalagi yang berpakaian kuno. Sore itu ketika Budi pulang, Siti menyambutnya dengan wajah gusar. "Kang, aku heran, si Fajar tadi main sendiri di belakang rumah. Aku lihat dari dapur dia bicara sendiri seperti ngobrol sama orang, tapi aku nggak lihat siapun." Budi menatap istrinya, keningnya berkerut. "Ngobrol sama siapa?" "Nah itu aku juga bingung. Suaranya jelas, Kang, kayak ngobrol sama temannya. Tapi waktu aku intip, dia sendirian." Budi terdiam. Ada sesuatu yang mulai mengganggunya. Tapi ia tak ingin langsung menuduh macam-macam. "Mungkin dia pura-pura main sendiri, Sid. Bocah kan sering begitu." Siti tidak menanggapi, hanya menghela napas panjang. Malamnya, keanehan lain terjadi. Ketika mereka makan malam, Siti sudah menyiapkan nasi secukupnya untuk bertiga. Tapi, meskipun Fajar makan porsi besar, nasi di dandang tidak berkurang banyak, bahkan seperti tidak habis-habis. "Aneh ya, Kang," bisik Siti setelah Fajar tidur. "Aku tadi cuman masak 2 gelas beras, harusnya habis untuk bertiga. Tapi ini masih sisa banyak, malah seperti tidak berkurang." Budi terlihat dandang, yang masih penuh. Hatinya mulai tidak enak. "Mungkin aku salah hitung, Sum." Siti menggeleng. "Aku hafal betul 2 gelas beras, tapi hasilnya seperti 4 gelas. Aku gak ngerti." Budi hanya terdiam. Malam itu ia tidak bisa tidur nyenyak. Sesekali ia mendengar Fajar mengigau dalam bahasa yang tidak ia pahami. Suaranya lirih seperti nyanyian kuno. Paginya, ketika hendak berangkat ke sawah, ia melihat Fajar duduk di teras. Bocah itu menatap hamparan sawah dengan wajah sendu. "Kenapa, Le? Kok bengong?" tanya Budi. "Aku kangen, Ibu," jawab Fajar pelan. Budi terenyuh, ia menepuk bahu anak itu. "Sabar, Le, kalau ibumu mencari pasti ketemu kamu. Kita tunggu saja." Fajar mengangguk, tapi wajahnya tetap murung. Hari-hari berikutnya, Fajar mulai membantu pekerjaan di rumah. Ia suka menyapu halaman, memberi makan ayam, bahkan sering ikut Budi ke sawah. Anehnya, meskipun tubuhnya kecil, ia tampak cekatan. Rumput liar mudah tercabut dari tanah, cangkul terasa ringan di tangannya. Tetangga-tetangga mulai memperhatikan.
"Yo, itu bocah yang kamu temukan ya? Hebat sekali. Padahal kecil tapi tenaganya kuat," komentar Pak Hendra suatu sore. Budi hanya tersenyum. "Iya, aneh juga aku lihat." Tapi di balik itu semua, semakin lama Budi dan Siti merasa sayang pada Fajar. Kehadirannya seolah mengisi kekosongan di rumah mereka. Namun, keanehan-keanehan kecil terus terjadi. Kadang, tubuh Fajar terlihat samar di bawah cahaya lampu seperti bayangan yang goyah. Kadang, matanya tampak kosong saat memandang jauh. Dan yang paling membuat bulu kuduk Siti berdiri, suatu malam ia terbangun melihat Fajar duduk di pojok ruangan. Anak itu menatap kegelapan lalu berbicara dengan suara aneh yang bukan miliknya. "Besok waktu makin dekat." Siti terdiam, keringat dingin membasahi punggungnya. Ia ingin membangunkan Budi, tapi lidahnya keluh. Sejak malam itu, Siti semakin yakin anak ini bukan anak biasa. Hari-hari berlalu dan keberadaan Fajar semakin menjadi pembicaraan di desa Wonoasri. Tetangga-tetangga penasaran. Ada pula yang mulai curiga. Suatu siang ketika Budi sedang duduk di balai-balai depan rumah, datanglah Pak Agus bersama 2 orang perangkat desa. "Bud, aku dengar kamu menampung anak kecil yang ditemukan di sawah," tanya Pak Agus. "Iya Pak, ini anaknya namanya Fajar. Saya sudah tanyakan ke banyak tetangga, tapi tidak ada yang kenal." Pak Agus menatap Fajar lama. Bocah itu berdiri sopan menunduk. Pak Agus berdehem. "Aneh ya, di kampung ini tidak ada keluarga yang kehilangan anak. Kalaupun ada orang luar, seharusnya sudah ada yang datang mencari." "Iya Pak, saya juga heran, tapi dia bilang tersesat." Pak Agus menghela napas. "Ya sudah, untuk sementara ini kamu urus saja dulu. Tapi tetap hati-hati, zaman sekarang aneh-aneh. Jangan sampai kita kecolongan." Budi mengangguk, walau di dalam hatinya ia mulai resah. Ia tahu Pak Agus sebenarnya juga bingung. Malamnya, keanehan kembali terjadi. Setelah semua tidur, Budi terbangun karena mendengar suara lirih. Ia bangkit pelan, lalu berjalan ke ruang tengah. Di sana, ia melihat Fajar duduk bersila menghadap pintu yang terbuka sedikit. Bulan separuh masuk menembus celah. Anak itu bergumam dengan bahasa yang sama sekali tidak dimengerti Budi. Nadanya seperti doa, tapi asing, tua, dan berat. "Fajar," panggil Budi hati-hati. Bocah itu terdiam lalu menoleh. Matanya memancarkan sinar aneh sesaat sebelum kembali normal. "Paman belum tidur?" tanyanya tenang. "Kenapa kamu duduk di sini? Tengah malam begini mestinya tidur." Fajar hanya tersenyum tipis. "Aku lagi mendengar panggilan." "Panggilan apa?" "Panggilan dari rumah." Budi tertegun. Ia ingin bertanya lebih jauh. Tapi entah kenapa lidahnya keluh. Fajar kembali rebahan di tikar, seolah tidak terjadi apa-apa. Esoknya, Siti yang kebetulan menjemur pakaian sempat mendengar percakapan tetangga di tepi jalan. "Bocah itu aneh, Sit. Ada yang bilang semalam lihat dia di sungai, padahal katanya tidur di rumahmu." "Iya, aku juga dengar orang-orang jadi was-was," saut yang lain. Siti menelan ludah, hatinya makin gelisah. Ketika malam tiba, ia berbicara pada Budi. "Kang, aku takut. Apa jangan-jangan bocah ini bukan manusia?" Budi terdiam lama. "Aku juga punya firasat begitu. Tapi kamu lihat sendiri, Sid. Dia sopan, rajin, gak bikin masalah. Masa kita tega mengusir?" "Bukan masalah tega atau tidak, Kang.
Aku cuman takut kalau ada apa-apa. Budi meraih tangan istrinya. Kita jalani saja dulu, siapa tahu semua ada maksudnya. Hari itu hujan deras mengguyur desa. Petang menjelang, suara petir bergemuruh. Fajar duduk di dalam rumah, menatap keluar dengan wajah cemas. "Paman," katanya tiba-tiba. "Ada apa, Din?" sahut Budi yang sedang menambal sabit. "Aku tidak bisa lama-lama di sini." Budi berhenti bekerja. "Maksudmu?" "Ibu sudah menunggu. Kalau aku terlalu lama di sini, aku tidak bisa kembali lagi." Budi tercekat. "Ibumu ada di mana, Le?" Fajar tidak menjawab. Matanya berkaca-kaca. "Aku senang di sini, Paman. Tante Siti baik, tapi rumahku bukan di sini." Suasana menjadi hening. Hanya ada suara hujan deras menimpa atap seng. Malam itu, Siti kembali terbangun. Kali ini, ia mendengar jelas suara Fajar bercakap dengan seseorang. Bukan monolog, melainkan benar-benar seperti percakapan dua arah. "Iya, Bu, aku masih di sini. Aku tahu waktuku sebentar lagi, tapi aku ingin lebih lama dengan mereka." Siti memberanikan diri mengintip dari celah bilik. Fajar duduk di lantai, menatap ke arah pintu yang terbuka setengah. Dan di sana, samar-samar, Siti melihat bayangan perempuan tua berdiri di bawah hujan. Wajahnya teduh, tapi matanya tajam. Siti terperanjat. Ia buru-buru menutup celah bilik, menahan napas. Paginya, Siti menceritakan pada Budi. "Aku lihat sendiri, Kang, ada perempuan di luar rumah. Fajar bicara sama dia, tapi aneh, tubuhnya samar, gak jelas." Budi tercenung lama, dadanya berdegup keras. Kalau begitu jelas sudah, Sid, Fajar bukan anak manusia biasa. Siti menutup mulutnya menahan rasa takut. Terus kita harus bagaimana? Budi memandang ke arah Fajar yang sedang memberi makan ayam dengan wajah polos. Hatinya bimbang, ada rasa takut tapi juga sayang. Dan semakin hari, ikatan itu makin kuat. Fajar bukan sekadar tamu, ia sudah seperti anak sendiri. Tapi Budi tahu, cepat atau lambat, bocah itu pasti akan pergi. Sejak hari Siti melihat bayangan perempuan tua di luar rumah, suasana di keluarga Budi berubah. Meski Fajar tetap berperilaku manis, ada rasa was-was yang makin mengendap di hati mereka. Tetangga-tetangga mulai semakin sering bergosip. Ada yang bilang Fajar bukan manusia. Ada yang menuduh Budi dan Siti memelihara makhluk halus untuk memperkaya diri. "Bud, kamu harus hati-hati," kata Joko suatu sore. "Orang kampung ini mulai curiga. Mereka mengira itu bukan anak manusia." Budi hanya bisa tersenyum kecut. "Juk, aku sendiri juga bingung. Tapi masa iya aku tega ngusir anak kecil begitu saja?" "Ya, aku ngerti. Cuma kamu harus waspada. Kalau beneran itu bukan anak biasa, jangan sampai nyusahin." Budi mengangguk pelan. Malam itu ia termenung lama di beranda rumah, menatap sawah yang remang-remang disinari bulan separuh. Tiba-tiba terdengar suara langkah kecil dari dalam rumah. Fajar muncul, wajahnya murung. "Paman, apa orang-orang marah karena aku tinggal di sini?" tanyanya tiba-tiba. Budi kaget. "Kenapa kamu bilang begitu?" "Aku dengar mereka bisik-bisik di jalan. Mereka bilang aku aneh. Mereka takut sama aku." Budi terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa, tapi melihat mata Fajar yang berkaca-kaca, ia akhirnya menepuk pundak anak itu.
Biar saja orang lain bicara, yang penting kamu di sini gak merepotkan. Paman sama Tante Siti senang kamu di sini. Fajar tersenyum kecil, tapi senyum itu cepat memudar. Aku gak bisa lama, Paman. Ibu sudah sering datang. Kadang aku pura-pura gak dengar, tapi dia makin keras memanggil. Budi tercekat. Ibumu itu siapa, Leh? Bisa Paman temui? Fajar menunduk. Nanti Paman akan tahu sendiri. Beberapa hari kemudian peristiwa aneh benar-benar terjadi. Malam itu hujan turun deras, petir menyambar-nyambar. Angin membuat dedaunan pisang bergesek keras. Siti dan Budi sudah berbaring, tapi Fajar tidak terlihat di tikarnya. "Dia kemana, Kang?" tanya Siti cemas. Budi bangkit menyalakan lampu minyak, lalu mencari. Saat pintu depan terbuka, ia melihat Fajar berdiri di tengah halaman. Kuyup diguyur hujan. Tubuhnya samar seperti bayangan yang bergetar. "Fajar, ayo masuk, Le nanti sakit," teriak Budi. Tapi Fajar tidak bergerak, matanya menatap ke kejauhan ke arah pematang sawah. Dan dari balik derasnya hujan, samar terlihat sosok perempuan tua yang pernah dilihat Siti. Kali ini lebih jelas. Rambutnya panjang terurai, pakaiannya putih lusuh, wajahnya teduh, tapi menyimpan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Budi merinding, seluruh tubuhnya terasa kaku. Perempuan itu mengangkat tangannya memberi isyarat pada Fajar. Anak itu menunduk lalu berbalik menatap Budi. "Paman, waktuku sebentar lagi." Seketika petir menyambar membuat tanah bergetar. Siti menjerit dari dalam rumah. "Kang, ayo tarik dia masuk." Budi memberanikan diri berlari menerobos hujan lalu memeluk tubuh Fajar. Anehnya, tubuh bocah itu terasa dingin sekali. Hampir tak nyata seperti memeluk kabut. "Jangan pergi, Leh, tunggu," seru Budi. Fajar hanya menatapnya sedih. "Aku harus pulang. Kalau tidak, aku tidak akan bisa kembali selamanya." Perempuan tua itu mendekat, tapi begitu hampir sampai, mendadak suara gamelan samar terdengar dari kejauhan. Seperti suara kendang, gong, dan saron yang dimainkan pelan. Hujan seolah berhenti sesaat, lalu perempuan itu menghilang. Fajar pun ambruk dalam pelukan Budi pingsan. Keesokan paginya, kabar heboh menyebar. Joko datang dengan wajah pucat. "Yok, semalam banyak orang lihat cahaya aneh di sawah. Katanya ada sosok perempuan berjalan di antara pematang. Apa kamu lihat juga?" Budi tidak bisa menjawab. Ia hanya memandangi Fajar yang masih terbaring lemah di dalam rumah. Hari-hari setelah itu, Fajar semakin sering melamun. Kadang ia tersenyum sendiri, kadang menangis tanpa sebab. Satu malam ia duduk bersama Budi di teras. Angin malam berhembus pelan, bintang bertabur di langit. "Paman, terima kasih sudah mau merawat aku," katanya tiba-tiba. "Jangan begitu, Le. Aku sama Siti sayang sama kamu. Kalau bisa selamanya kamu tinggal di sini." Fajar mengeleng, matanya berkaca-kaca. "Tidak mungkin, aku bukan bagian dari kalian. Aku hanya numpang sebentar. Kalau kamu pergi, Paman sama Tante Siti pasti kehilangan." Suara Budi serak. Fajar terdiam lama, lalu berkata lirih, "Besok malam ibu akan datang lagi. Kalau saat itu tiba, aku harus ikut dia." Budi tercekat, tak mampu berkata apa-apa. Di dalam rumah, Siti yang mendengar percakapan itu hanya bisa menutup mulutnya, menahan tangis. Ia tahu saat yang ditakutinya semakin dekat.
Malam itu benar-benar mencekam. Anjing-anjing desa menggonggong tanpa henti. Suara burung hantu terdengar dari arah hutan bambu. Angin membawa bau harum bunga melati yang entah dari mana asalnya. Budi dan Siti duduk berdua di ruang tengah. Fajar tertidur di tikarnya. Tapi tepat tengah malam, bocah itu bangun dengan sendirinya. Matanya bening menatap pintu depan. "Paman, tante, ibu sudah datang." Hening mencekam. Budi dan Siti saling pandang. Dada mereka berdegup kencang. Lalu dari luar terdengar suara langkah telan dan pintu rumah terbuka sendiri. Pintu rumah itu terbuka dengan sendirinya. Angin malam masuk membawa bau wangi melati yang sangat menyengat, bercampur dengan hawa dingin menusuk tulang. Lampu minyak di ruang tengah bergoyang. Nyalanya redup seperti hampir padam. Budi berdiri refleks, tubuhnya menahan getar ketakutan. Siti menggenggam lengannya erat-erat, wajahnya pucat. Di ambang pintu, sosok perempuan tua berdiri. Wajahnya teduh, matanya redup, rambutnya panjang terurai menutupi sebagian bahu. Bajunya putih, lusuh tapi bersih. Ada keanggunan sekaligus wibawa yang membuat siapapun yang melihat tak bisa bersuara. Fajar berdiri perlahan dari tikarnya. Tubuh kecil itu bergerak mantap, seakan sudah tahu apa yang harus dilakukan. Ia menoleh ke arah Budi dan Siti, tersenyum tipis. "Paman, tante, terima kasih sudah menjaga aku," katanya lirih. Suaranya terdengar jelas, tapi sekaligus jauh seperti bergema dari balik ruang kosong. "Fajar, jangan!" teriak Siti. Tiba-tiba air matanya tumpah. "Kamu jangan pergi, kamu di sini saja, anggap kami orang tuamu." Bocah itu menatapnya dalam, seolah hatinya juga teriris. "Aku ingin sekali, tante, tapi aku bukan bagian dari dunia ini. Aku hanya boleh singgah sebentar." Budi melangkah maju, memegang bahu Fajar yang terasa dingin seperti embun pagi. "Leh, kalau kamu pergi, kami berdua kehilangan. Kamu sudah seperti anak kami sendiri." Fajar menunduk, air matanya jatuh. "Aku juga sayang paman dan tante, tapi ibu sudah menunggu. Kalau aku tidak ikut, aku tidak akan bisa kembali lagi." Perempuan tua itu mengangkat tangan memberi isyarat. Wajahnya tidak menakutkan, justru tenang seperti seorang ibu yang sabar menjemput anaknya. Tiba-tiba terdengar suara-suara dari luar rumah. Tetangga-tetangga berdatangan karena melihat cahaya aneh dari kejauhan. Joko dan beberapa orang muncul di halaman, tapi mendadak mereka terdiam, seolah lidah terkunci melihat pemandangan itu. Lampu minyak bergetar hebat, suara gamelan samar kembali terdengar. Makin lama makin jelas, seakan ada hajatan besar di kejauhan. Gong berbunyi berat, kendang berdentum pelan, membuat suasana semakin mencekam sekaligus hikmat. Fajar menoleh sekali lagi. "Paman, tante, jangan takut. Aku akan selalu ingat kebaikan kalian." Budi memeluknya erat. Anehnya, tubuh Fajar terasa semakin ringan, semakin samar. Pelukan itu seperti memeluk angin. Air mata Budi jatuh membasahi bahu bocah itu. "Aku ikhlas, Leh, tapi jangan lupakan kami," suara Budi serak. Fajar mengangguk pelan. "Aku tidak akan lupa." Perempuan tua itu maju menyentuh kepala Fajar dengan lembut. Lalu ia menatap Budi dan Siti. Suaranya pelan namun jelas.
Kalian sudah menjaga anakku dengan tulus. Kebaikan tidak akan hilang. Ingatlah, rejeki datang bukan hanya dari sawah, tapi juga dari hati yang ikhlas. Seketika angin bertiup kencang, aroma melati semakin harum. Fajar menunduk hormat pada Budi dan Siti. Lalu perlahan tubuhnya menjadi cahaya samar. Sosoknya menyatu dengan perempuan tua itu. Kemudian keduanya menghilang seperti kabut di telan malam. Sunyi, tidak ada yang bersuara. Hanya suara jangkrik yang kembali terdengar dari sawah. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tetangga-tetangga yang tadi melihat dari luar satu persatu mundur. Sebagian gemetar, sebagian menunduk hormat. Tidak ada yang berani berkata sepatah pun. Di dalam rumah, Siti jatuh terduduk menangis terseduh-seduh. Budi hanya berdiri kaku, dadanya sesak, hatinya kosong. Budi berlutut di samping istrinya, memeluknya erat. Dia sudah pergi, tapi aku yakin itu bukan perpisahan sia-sia. Malam itu, mereka berdua tidak bisa tidur. Rumah terasa sepi, kosong, dingin. Tikar yang biasanya dipakai Fajar masih terhampar. Bantal kecilnya masih ada, tapi tak ada lagi tubuh kecil yang memeluknya. Keesokan paginya, ketika Budi membuka pintu rumah, ia tertegun. Di teras tergeletak sebungkus kain putih kecil. Budi memungutnya dengan hati-hati. Saat dibuka, isinya adalah beberapa koin emas kuno yang berkilau meski diselimuti debu waktu. Di sampingnya ada sebungkus beras putih yang butirannya tampak lebih pulen dan harum daripada beras biasa. Siti yang melihat ikut terperangah. Ya Allah, Kang, ini apa? Budi menggenggam kain itu erat. Hatinya gemetar tapi juga hangat. Ini hadiah imbalan karena kita sudah menjaga anak itu. Sejak hari itu, keanehan kecil terjadi di rumah mereka. Beras pemberian itu setiap kali ditanak selalu menghasilkan nasi yang harum, pulen, dan tidak pernah habis. Dan koin emas yang mereka simpan di peti kayu, entah bagaimana caranya, selalu membuat rezeki Budi lancar. Sawahnya panen bagus, ayam-ayamnya bertelur banyak. Kehidupannya pelan-pelan menjadi lebih lapang. Tetangga-tetangga yang dulu curiga akhirnya hanya bisa menggeleng-geleng. Mereka melihat sendiri Budi tetap hidup sederhana, tidak berubah tamak, tidak pamer harta, malah semakin sering ia membantu warga lain. Meski begitu, ada satu hal yang tidak bisa hilang, rasa rindu. Kadang ketika malam sunyi, Budi dan Siti duduk berdua di beranda memandang sawah yang disinari bulan. Dalam diam, mereka berharap Fajar datang lagi, berlari kecil memanggil mereka seperti anak sendiri. Tapi yang tinggal hanya kenangan aroma melati samar dan suara gamelan jauh yang sesekali terdengar di antara desir angin malam. Sejak malam Fajar pergi bersama sosok perempuan tua itu, kehidupan Budi dan Siti berubah perlahan. Bukan berubah karena mereka tiba-tiba kaya raya, tetapi berubah dalam rasa dalam pandangan mereka terhadap hidup. Budi yang semula hanya petani biasa dengan hasil pas-pasan, kini mendapati sawahnya selalu subur. Hama yang biasanya menyerang entah mengapa tidak lagi menjadi masalah besar. Air irigasi yang sering tersendat justru mengalir lancar ke petak sawahnya. Dan setiap kali mereka menanak beras yang tersisa dari bingkisan di teras itu, nasi yang keluar selalu harum, pulen, dan tidak pernah cepat basi.
Namun meski ada rezeki lebih, Budi tidak pernah mengubah gaya hidupnya. Rumahnya tetap sederhana berdinding anyaman bambu. Ia tidak pernah membeli barang mewah, tidak pula membangun rumah besar seperti orang kota. Semua tambahan rezeki itu ia gunakan untuk menolong tetangga yang kekurangan. Siti sering berkata, "Kang, mungkin ini memang maksudnya. Kita diberi rezeki bukan untuk bermegah-megah, tapi supaya bisa berbagi." Budi mengangguk setiap kali mendengar itu. Di hatinya ia selalu teringat Fajar. Wajah kecil yang polos, suara lembutnya, dan cara ia memanggil mereka dengan sebutan paman dan tante. Desa itu pun perlahan mengetahui apa yang terjadi meskipun tidak ada yang berani membicarakan terlalu terang. Beberapa tetangga yang malam itu sempat melihat cahaya aneh dan mendengar suara gamelan akhirnya memilih diam. Mereka sadar bukan ranah manusia untuk membongkar segalanya. Joko yang paling dekat dengan Budi suatu sore datang berkunjung. Ia duduk di depan balai-balai bambu menyeruput teh panas buatan Siti. "Budi, aku tahu ada yang berbeda sekarang," katanya pelan menatap sawah di kejauhan. "Aku tidak tahu siapa anak itu, tapi aku tahu satu hal. Kamu sudah menjaga sesuatu yang bukan dari dunia kita, dan aku hormat padamu karena kamu ikhlas." Budi tersenyum tipis, matanya menerawang. "Aku tidak merasa berjasa apa-apa, Jo. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya manusia lakukan. Menolong anak kecil yang butuh bantuan. Entah ia manusia atau bukan, rasa kasihan itu nyata." Joko mengangguk berat. Kadang dunia goib hanya menampakkan diri pada orang-orang yang hatinya bersih. Mungkin itu sebabnya kamu dipilih. Ucapan itu membuat Budi terdiam lama. Hari-hari berjalan seperti biasa. Namun ada kalanya Budi dan Siti merasa kehilangan yang dalam. Malam-malam tertentu ketika angin dari sawah bertiup pelan, Siti sering berbisik, "Kang, kau dengar seperti ada suara anak kecil tertawa di luar." Budi hanya menggenggam tangannya erat. "Aku dengar, tapi jangan takut, mungkin itu hanya angin." Meski berkata begitu, hatinya tahu itu bukan hanya angin. Sesekali aroma melati samar masuk ke rumah mereka membuat Siti terisak. Seolah Fajar singgah sebentar hanya untuk memastikan orang tuanya baik-baik saja. Waktu berlalu, musim panen berganti musim tanam. Rezeki yang mereka terima tetap mengalir meski tidak berlebihan. Kehidupan mereka terasa cukup damai dan penuh berkah. Suatu siang, Siti duduk di beranda sambil memilah padi. Tiba-tiba ia berkata lirih, "Kang, meski Fajar bukan darah daging kita, tapi dia sudah memberi kita sesuatu yang lebih berharga dari anak sekalipun." Budi menoleh, keningnya berkerut. "Apa itu, Sid?" "Dia mengajarkan kita tentang ikhlas, tentang bagaimana kebaikan tidak pernah hilang meski ditujukan pada makhluk yang berbeda dunia." Budi terdiam, matanya memandang jauh ke pematang sawah. Hatinya mengiyakan. "Benar, Siti. Dan aku percaya suatu saat nanti kalau kita sudah tua, mungkin kita akan bertemu lagi dengannya. Entah di dunia ini atau di dunia lain." Siti tersenyum samar. Air matanya jatuh menetes ke butiran padi di tangannya.
Warga desa kemudian mengenang peristiwa itu sebagai sesuatu yang hanya terjadi sekali seumur hidup. Tidak semua orang berani membicarakannya, tapi mereka tahu Budi dan Siti telah diberi kesempatan bersentuhan dengan dunia yang tak kasat mata. Anak-anak muda yang suka berkumpul di pos ronda sering berbisik, "Kang Budi itu beruntung, pernah menampung anak jin, tapi hidupnya justru jadi berkah." Tapi bagi Budi, keberuntungan itu bukan soal emas atau beras yang tidak habis-habis. Bagi dia, keberuntungan terbesar adalah pernah merasakan jadi seorang ayah meski hanya sebentar kepada seorang anak yang datang dari dunia yang berbeda.